Hai semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan sosial. Kalian bisa perhatikan mulai di halaman 91 sampai dengan halaman 93 di buku paket kalian itu tentang kegiatan ekonomi. Nah, mungkin masih ada yang ingat sebelumnya sudah pernah disampaikan apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 proses, kalian bisa perhatikan di halaman 91. Nah, yang pertama itu adalah produksi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, di situ ada kata kuncinya, produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, apa perbedaannya antara bahan mentah, kemudian barang setengah jadi, dan bahan jadi? Kalian perhatikan di halaman 91. Yang disebut dengan bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya kayu. Kayu itu kita bisa olah menjadi kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah bahan setengah jadi. Apa itu bahan setengah jadi? Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya di sini misalnya tadi ada kayu sebagai bahan mentahnya, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi berupa balok kayu. Balok kayu ini kemudian akan diolah kembali menjadi barang jadi. Nah, yang terakhir adalah apa barang jadi tersebut? Barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Misalnya itu adalah kursi. Kursi itu sudah langsung bisa kita gunakan sebagai tempat duduk. Nah, itu yang disebut dengan barang jadi, barang setengah jadi, dan barang bahan baku atau bahan mentah. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut apa? Ya, produsen. Next, kita lanjut ke kegiatan ekonomi berikutnya yaitu kegiatan distribusi. Di situ ada di halaman 92. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Bisa kalian perhatikan di sana. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada orang yang memerlukan barang produksi, atau bisa disederhanakan dari menyalurkan barang dari produsen menuju ke konsumen. Dalam penyaluran barang tersebut ada beberapa pihak yang terlibat. Kalian bisa perhatikan di situ ada beberapa kelompok distributor. Yang pertama ada agen. Apa itu agen? Agen adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Kemudian ada pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar kemudian dijual kembali kepada pedagang lainnya. Dan yang terakhir di sini adalah pedagang eceran. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Nah, di sini setelah barang didistribusikan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Nah, yang terakhir di sini ada kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Bisa kalian perhatikan di halaman 93. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, apa contoh konsumsi? Misalnya, kalian membeli baju, kalian makan nasi, itu adalah contoh kegiatan konsumsi. Nah, itu kira-kira penjelasan Miss tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Miss akan mereview kembali tugas kalian di halaman 98 sampai dengan 99. Ini yang review yang kedua. Nah,
Di situ dijelaskan ada sebuah pabrik XYZ, dia memproduksi olahan susu berupa susu dan yogurt. Kemudian dari sana disalurkan ke pedagang lainnya, dan ada Pak Dodi yang merupakan pelanggan setianya. Nah, dari ilustrasi tersebut, proses kegiatan ekonomi seperti apa yang terjadi di sana? Itu kalian ada di soal kalian halaman 98. Nah, tentu saja yang pertama adalah proses kegiatan produksi. Memproduksi olahan susu berupa susu cair dan juga yogurt. Itu adalah kegiatan produksi. Kemudian yang kedua tentu saja ada distribusi. Yang mana proses kegiatan distribusi? Menyalurkan produk susu olahan tersebut ke pedagang-pedagang besar dan pedagang kecil. Nah, itu distribusinya. Kemudian kegiatan konsumsinya yang mana? Nah, di sana ada Pak Dodi. Pak Dodi merupakan pelanggan setia dari perusahaan susu tersebut. Jadi pelanggan setia, otomatis dia membeli barangnya kan. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Itu yang di halaman 98. Kemudian next di halaman 99, di sana ada Gita bersama ibunya belanja ke pusat perbelanjaan. Di sana dia membeli pakaian, kemudian bertanya kepada penjualnya asalnya dari mana dan bagaimana prosesnya. Nah, kegiatan ekonomi seperti apa yang terjadi di sana? Nah, yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksinya berupa di pabrik tekstil membuat pakaian, itu kegiatan produksi. Kemudian yang kedua kegiatan distribusi. Dari pabrik tekstil itu pakaian yang jadi kemudian disalurkan ke pusat-pusat perbelanjaan. Itu merupakan kegiatan distribusi. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Yang seperti apa? Nah, Gita bersama ibunya membeli pakaian di pusat perbelanjaan. Itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, sampai di sana mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan via WA Group ataupun di Google Classroom, kita diskusikan bersama. Nah, di halaman 99 itu ada juga pertanyaan. Coba kalian perhatikan. Disebut bahan apa sajakah bahan-bahan dalam proses pengolahan tersebut yang di halaman 99. Perhatikan. Pakaian-pakaian tersebut dibuat di pabrik, kemudian dibeli oleh Gita. Nah, bahan-bahannya yang di sini bisa kita perhatikan adalah bahan baku. Bahan baku atau bahan mentahnya berupa kapas, kemudian kapas diolah menjadi benang. Benang ini bisa disebut sebagai bahan setengah jadi, kemudian benang kemudian diolah kembali menjadi kain. Kain ini bisa juga disebut sebagai bahan jadi ataupun bahan setengah jadi. Setelah itu dari kain diolah menjadi pakaian dan siap untuk digunakan. Pakaian tersebut disebut sebagai bahan jadi. Jadi di sana di dalam cerita itu ada 3 jenis bahan baku atau bahan mentah, kemudian bahan setengah jadi dan bahan jadi. Bahan bakunya itu adalah berupa kapas, kemudian bahan setengah jadinya benang dan kain, kemudian bahan jadinya adalah berupa pakaian yang siap digunakan. Oke, sampai di sini saja dulu. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan via WA Group ataupun di Google Classroom. Nah, di akhir video ini ada 2 soal sebagai tugas kalian hari ini. Yang pertama adalah setelah mendengar penjelasan Miss dari kegiatan ekonomi, sekarang perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Adakah kalian menemukan proses kegiatan ekonomi? Jika ada, tuliskan dan proses kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan kalian tersebut. Kemudian yang kedua, amati juga di sekitar lingkungan kalian. Bisakah kalian menemukan di sana yang namanya bahan jadi, bahan setengah jadi, ataupun bahan baku? Jika ada, kalian bisa sebutkan. Miss berikan contoh di sekitar sini ada meja dan ada kursi.
Meja dan kursi termasuk bahan jadi. Nah, kalian amati di rumah kalian apa saja yang ada. Bahan jadikah atau bahan setengah jadi atau bahan baku. Oke, demikian saja video kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat ya anak-anak.